Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung terlihat indah karena ada suaranya. Rusa terlihat indah karena ada tanduknya. Kucing Persia terlihat bagus karena dari bulunya. Tapi ketika burung tidak lagi bersuara, rusa tidak lagi bertanduk, dan kucing Persia tidak lagi berbulu, maka hilang suatu keindahan dalam dirinya. Kalau kita kaitkan ini dalam suatu keimanan, bahwa orang yang berimannya kepada Allah, taat kepada Allah, dia memiliki suatu karakter dan ciri khas dalam suatu keimanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 menjelaskan, Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah. Siapa orang yang beriman? Orang yang jelas, kata Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Ini orang-orang yang beriman. Orang yang ketika mendengarkan nama Allah, otomatis hatinya bergetar. Kerabat sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup Allah memberikan kita satu hati. Dalam satu hati terkumpul berbagai macam rasa. Apa yang mengambil tempat terbesar dalam diri kita, itu yang akan menggetarkan hati kita. Jadi jikalau kita memikirkan sebuah kemaksiatan ataupun dunia, apabila kita memikirkan sebuah harta, jabatan, tahta, maka yang dapat menggetarkan hati kita adalah harta, jabatan, tahta. Tapi bagi sebagian umat muslim yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yakin bahwa hatinya cuma diisi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bergetar ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dari sini mereka meyakini ketika hendak berbuat jahat akan timbul rasa bahwa semuanya Allah Maha Tahu, semuanya Allah mengintai kita, dan semuanya akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerabat sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini timbul rasa nilai-nilai positif, timbul rasa akhlakul karimah yang akhirnya bukan cuma menggetarkan hati dirinya, tapi dapat menggetarkan hati orang lain terhadapnya. Ada sebuah kisah yang mana pada masa itu ketika Rasulullah SAW sedang tertidur. Rasulullah tertidur di bawah pohon, kemudian datanglah orang kafir yang sangat benci terhadap Rasulullah SAW. Namanya Da'sur. Dan oleh karenanya ketika baginda Rasul Muhammad SAW yang sedang tertidur di bawah pohon, Da'sur yang sedang berkuda menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW. Gak lama Da'sur mengeluarkan pedangnya dan menjulurkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Apa kata Da'sur? Muhammad, kali ini nyawamu telah di ujung tanduk. Kalau seandainya nih pisau, nih pedang menjulur di bawah lehermu, siapa yang akan menolongmu? Dengan tenang serta lugas, bahkan tegasnya Rasulullah SAW bilang, Allah yang dapat menyelamatkan. Dari situ Da'sur pun bergetar sampai akhirnya pedangnya pun jatuh. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW mengambil pedangnya dan kemudian mengulangi seperti apa yang Da'sur lakukan kepada Rasulullah SAW. Da'sur, sekarang giliranmu. Seandainya pedang ini menebas lehermu, siapa yang akan menolongmu? Kemudian Da'sur berkata, tidak ada yang dapat menolongku Muhammad kecuali jikalau engkau yang memaafkan aku ya Muhammad. Gak lama Rasulullah SAW menasihati Da'sur, mendakwati Da'sur, dan memberikan pedangnya terhadap Da'sur, kemudian mengizinkan Da'sur pergi di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian hati Da'sur bergetar, lalu berpikir, kembalilah Da'sur kepada baginda Muhammad SAW dan mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pada akhirnya Da'sur masuk ke dalam Islam. Kerabat sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW ketika diancam mati, bahkan pedang telah menjulur di lehernya, baginda Rasul masih memaafkan musuhnya yang jelas-jelas tadi hendak membunuhnya. Yang kedua, kalimat Allah ketika diucapkan oleh Rasulullah SAW yang jelas memiliki hati yang bersih, hati yang suci, maka bukan menggetarkan hatinya saja, melainkan dapat menggetarkan hati orang lain sehingga musuhnya memeluk ajaran Allah.
Kerabat sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Ahmad Zakaria mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amalan ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.